Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi ya setelah kita libur 3 hari untuk membahas 70 jalan cinta menuju Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga Allah membukakan hati kita dan hidup kita untuk dipenuhi dengan cahaya cintanya. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadin niyya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika. A'tini ridhaka wa raddina likulli ibadatina wa hajatina. Wa maksudina hajatad dunya wa hajatal akhirah. A'tini ridhaka wa raddina likulli qada'ika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya bukunya silakan Bapak Ibu dibuka di nomor 4 ya, halaman 14. Kita mulai hari ini ya Bapak Ibu kita bahas dulu satu hari tiga jalan cinta. Nanti setelah itu baru saya akan menjawab pertanyaan ya. Jadi ya silakan Anda tanya ditulis saja Bapak Ibu. Semoga cukup waktu. Eh, Sampai jam 7 nanti kita selesaikan ini. Jadi kita bahas tiap hari 3 jalan cinta. Kemudian kalau belum jam 7 baru saya akan jawab pertanyaan. Jadi kalau Anda mau ada pertanyaan saya persilahkan. Nomor 4 ya. Akal dan cinta. Akal dan cinta terbuat dari bahan baku yang berbeda. Akal menjaga kita dari segala risiko, tapi cinta malah mendorong kita mempertaruhkan segalanya. Akal selalu waspada dan memberikan nasihat agar kita tidak berlebihan merguk kenikmatan. Tapi cinta justru berkata, tidak masalah, reguklah semuanya. Akal tidak mudah jatuh dan pecah, tapi cinta bisa rapuh, bisa sangat rapuh dan pecah berserakan atau hancur luluh. Namun, janganlah takut terhadap kerapuhan dan kehancuran. Bukankah harta karun seringkali bersembunyi di bawah puing-puing reruntuhan? Ada seorang peneliti, Bapak Ibu, saya sedang belajar eh, seorang peneliti dan seorang pengajar namanya Dr. Joe Dispenza gitu ya. Itu saya lihat trainingnya bagus banget. Jadi dia bikin training itu apa Ibu? Harga $700 itu pesertanya 3.000 orang. Dan dia di trainingnya itu ada orang yang awalnya buta bisa lihat lagi, gitu. Tuli bisa denger lagi, kemudian lumpuh jalan lagi gitu. Saya kan orang open mind ya, jadi saya nggak apa namanya nggak kritis dulu, nggak curiga dulu. Saya ingin belajar apa yang diajarkan dan ternyata bagus, Bapak Ibu. Dia menggunakan neuroscience, kemudian neuroplasticity, neuropsikologi dan ilmu-ilmu kayak fisika kuantum, quantum field dan macam-macam itu. Beliau mengatakan bahwa itu sangat memungkinkan terjadinya dalam tanda kutip keajaiban seperti itu sangat memungkinkan kalau kita masuk di zona quantum field ya bilang itu.
Nah, cara masuknya itu salah satunya kata beliau adalah ketika akal dan cinta itu koheren, gitu ya. Jadi heart and brain coherence. Ketika antara akal dan cinta Anda itu jadi selaras gitu. Kalau Anda tertarik dengan ini, nanti malam kita akan lakukan ini dan itu gratis, Bapak Ibu. Kita akan belajar ini. Anda minta linknya kawan-kawan. Karena bagi saya itu juga sebuah eksplorasi yang menarik ya. Saya udah belajar banyak sih, Anda lihat sendiri. Puluhan tahun saya belajar kemana-mana. Tapi ini kayaknya menarik ini. Saya nggak tahu itu nyata apa tidak, itu bluffing apa tidak, tapi nyatanya ada ribuan orang ngalami kayak begitu. Ada sakit lupus sembuh, kanker stadium 4 sembuh, dan itu di bidang healing ya. Terus di bidang lain untuk manifesting juga begitu. Ada orang punya cita-cita apa tiba-tiba terjadi gitu. Dia bilang kuncinya dalam mengakses zona quantum field gitu ya. Mungkin kalau kita itu dalam bahasa spiritual mengakses Sidratul Muntaha gitu. Tempat di mana keajaiban terjadi. Nah, itu ada beberapa teknik yang beliau ajarkan. Nanti akan saya coba eksplorasi itu. Gimana? Bagi Anda menarik nggak, Bapak Ibu ini? Atau Anda termasuk orang yang mudah curiga atau sini? Saya open mind, saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya ingin belajar. Dan saya ingin sharing pada Anda hasil belajar saya. Saya belajar bayar, Bapak Ibu. Saya belajar yang versi online. Itu kalau datang $700. Kalau online berapa? 350. Tapi nanti versi advance-nya $2.500. Saya mau belajar sampai level advance mungkin. Jadi basicnya $700, kemudian advance-nya itu 2.500, nanti full up setelah advance 1.500. Jadi berapa? $4.000. Hampir 80 juta. Ya, kerjaan saya begitu. Saya belajar, mengajar, saya belajar, mengajar pada Anda. Supaya ilmu kita ini update dan upgrade terus ya. Nah, satu yang menarik bagi beliau itu adalah, di situ saya lihat hal tekniknya, brain and heart coherence. Ketika akal dan heart itu maksudnya cinta ya. Jadi zona cinta itu memang zona keajaiban kata dia. Cinta dan syukur itu. Jadi ketika akal dan ketika gelombang otak dan gelombang hati Anda itu selaras, Anda memasuki quantum field. Disitulah banyak keajaiban terjadi. Nah, di sini dikatakan oleh Samsta Brisi ngajarkan ke gurunya Rumi, ke muridnya namanya Maulana Jauddin Rumi ini, beliau bilang bahwa kita tuh punya dua dimensi ya, akal dan cinta. Kalau akal itu serba rasional. Sementara cinta itu emosional gitu. Emosi yang tidak dibimbing oleh rasio, cinta yang tidak dipandu oleh rasio, dia akan cenderung lepas kendali. Sementara rasio tanpa cinta itu jadi kayak robot, kayak kering nggak Pak Ibu. Kalau Anda cuman sepenuhnya manusia yang sangat rasional, Anda pasti kalah sama AI, Pak Ibu. Ya toh? AI itu sekarang perkembangannya hampir mengalahkan otak manusia sudah. Otak manusia paling pinter sekalipun. Ya, apalagi cuma manusia-manusia biasa kayak kita ini. Mesti kalah. Jadi kalau Anda hanya menggunakan rasio, Bapak Ibu, kita kalah jauh dengan komputer, dengan AI. Satu-satunya mungkin yang nggak dimiliki oleh AI adalah emosi, cinta. Jadi makanya kalau Anda hanya sepenuhnya rasional, nggak ada cinta di hati Anda, ya kering. Anda kehilangan kemanusiaan. Anda cuma robot atau komputer. Sebaliknya, kalau Anda sepenuhnya hanya menggunakan hati, menggunakan cinta saja, ya bisa bablas. Kalau katanya Freddie Mercury itu too much love will kill you. Anda jadi Majnun ya. Kita dalam Laila Majnun itu Majnun jadi kehilangan akal dah. Gila karena cinta. Nah ini dikatakan kalau akal itu nggak mudah rapuh. Sementara cinta itu sangat rapuh. Orang jatuh cinta, Bapak Ibu. Jenderal pun jadi rapuh. Iya, toh. Orang jatuh cinta walaupun dia seorang jenderal, walaupun dia seorang konglomerat, jadi rapuh. Jadi bisa menyerahkan dirinya pada orang yang dia cintai. Padahal itu orang.
belum ke Tuhan ya. Jadi terus bagaimana Pak? Ya ini pilihan Anda Bapak Ibu. Kalau Anda cenderung dominan rasionya, cinta atau hatinya kurang, ya Anda jadi kayak AI aja, artificial intelligence. Anda jadi kayak robot aja. Ya bagus sih. Ya paling nggak bisa memecahkan, bisa ngasih solusi-solusi rasional gitu kan. Tapi ya jadi kehilangan kemanusiaan. Atau Anda milih yang cintanya dipolokan kayak ini. Ya, kayak Rumi ini kan cintanya dipolokan. Jadi akalnya diredupkan, cintanya digaspol. Akhirnya apa? Beliau bilang, ya kalau kamu penuh dengan cinta, akalmu kamu redupkan, ya bisa jadi kamu akan mudah hancur luluh berserakan. Ya seperti orang jatuh cinta itu kan mudah patah hati, jadi sangat rentan, jadi sangat rapuh, dan kalau sudah begitu bisa luluh lantak, hancur lebur, berantakan. Tapi kata beliau, jangan takut. Kalaupun itu terjadi, jangan takut. Bukankah harta karun itu ditemukan di tengah-tengah puing-puing reruntuhan? Kalaupun kamu harus hancur lebur, luluh lantak karena cinta, nanti pasti kamu menemukan harta karun di situ. Para pecinta Tuhan kalau sudah kayak gini ya, Bu, yang sudah hilang akalnya namanya jadzab ya, majdub. Jadi sudah hilang akalnya, yang ada hanya cinta, akhirnya dia ya lupa sama yang lain. Banyak yang kayak gitu ya. Satu contoh misalnya ada suatu hari Nabi Musa jalan di sebuah jalan gitu, tiba-tiba ada orang yang menatap langit dengan mata nanar, lalu dia berdoa. Tepatnya mungkin bukan berdoa tapi meracau gitu ya. Nabi Musa dengerin orang ini sekilas. Dia berdoa gini, ya Tuhan, di manakah engkau? Ya Allah, aku ingin mengabdi padamu. Aku ingin menyisirin rambutmu, meminyakin rambutmu. Aku ingin mencuci kakimu ya Tuhan. Aku ingin memanjakanmu ya Tuhan. Nabi Musa denger itu, wah syirik ini. Ditegur sama dia. Nabi bilang, kamu ngomong sama siapa gitu. Orang ini kaget tiba-tiba dan negur sama Tuhan gitu. Marah Nabi Musa. Enggak boleh berdoa kayak begitu. Kamu syirik. Kamu pikir Tuhan punya rambut, kamu sisirin, kamu minyakin. Kamu pikir Tuhan punya kaki, sehingga kamu perlu cuci kakinya gitu. Syirik kamu. Pergi sana gitu. Kaget orang ini. Tanya, Anda siapa? Saya Musa, kalimullah, Rasulullah itu. Saya Musa, utusan Tuhan gitu. Kaget, waduh, utusan Tuhan nyalakan doa saya. Nangis orang ini. Jadi dia lari ke gurun pasir sampai menghilang dari pandangan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa dengan bangganya telah merasa menyelamatkan seseorang dari kemusyrikan gitu ya. Tiba-tiba malaikat turun, Allah berfirman, Musa, kenapa kamu pisahkan seorang kekasih pada kekasihnya? Mengapa kau pisahkan seorang pecinta dari kekasihnya Musa? Lu kan dia salah ya Tuhan. Masa dia bilang kau punya rambut, punya kaki. Lalu Allah menegur Nabi Musa, Musa, orang kalau udah jatuh cinta, itu omongannya ngawur. Wis enggak apa-apa. Aku tidak melihat omongannya. Aku hanya lihat ketulusan hatinya. Semua orang jatuh cinta itu kehilangan akal. Ngawur. Akan ku seberangi lautan. Waduh, emang bisa nyeberangi lautan? Akan akan ku ambil bintang-bintang gitu kan. Anda lihat lagu-lagu yang tentang cinta itu kan kayak gitu lagunya. Jadi nggak masuk akal. Sudah Musa, kamu panggil, kamu cari dia. Bilang ke dia, mulai saat ini dia mau ngomong apa aja tentang aku, silahkan.
Aku hanya lihat ketulusan hatinya dalam mencintaiku. Aku nggak lihat apa dia rasional apa tidak. Cari Musa. Abi Musa mencari orang ini apa ibu 3 hari nggak ketemu. Tiba-tiba ketika ketemu, dia sedang di gurun pasir dan matanya masih menatap langit sambil memejamkan mata. Orang Musa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di aja orang. Tungguin 1 jam. Assalamualaikum. Kencengin lagi. Nggak denger lagi. Sampai 3 kali bilang ucapan salam, orang itu nggak bergeming, nggak bergerak. Lalu turun wahyu bahwa Musa, orang ini hatinya udah dikuasai oleh cinta. Jangankan kamu mengucapkan salam, kamu penggal lehernya dia nggak akan ngerasa. Dan akhirnya Nabi Musa pegang pegang baunya dan orang itu meninggal. Pegang, jatuh, meninggal. Nah itu kalau orang udah jatuh cinta udah kehilangan akalnya sama sekali. Jadi ya Bapak Ibu itu pilihan Anda. Anda ukur sendiri. Karena kalau kebanyakan cinta itu juga akan menghancurkan Anda. Tapi bagi para pecinta, hancur di tangan sang kekasih itu sebuah keindahan. Di kalangan orang-orang yang sudah hatinya dikuasai oleh cinta sama Allah, beberapa kehilangan akalnya. Udah nggak normal lagi. Tapi apa Nabi nggak gitu? Itu pertanyaannya. Dulu saya ketika habis uh, Riyadho sama Habib Idrus, ada momen-momen di mana saya sangat dikuasai oleh situasi kayak gitu, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nangis. Udah gitu, guru saya datang. Jadi Habib Idrus itu nggak telepon, saya juga nggak kontak beliau. Tiba-tiba datang ya subuh-subuh di rumah saya. Rumahnya di Jawa Timur, jam 3 pagi udah di depan apa? Udah nongkrong di depan warung 24 jam di rumah saya. Subuh-subuh tiba-tiba ngetuk pintu rumah saya. Dan beliau langsung aja ngomong, kamu kenapa Gus? Jangan digas terus, kata beliau. Udah, riadonya sudah. Kamu masih punya anak, masih punya istri. Kalau kamu gas terus, hilang loh. Hilang akalmu, pedot nyawamu nanti. Wis saya itu, ayo nonton bioskop aja. Jadi sebelumnya diajak zikir, ya terus sekarang dia nonton bioskop Bapak Ibu. Beliau datang itu biasanya kan biasanya pakai baju serban, pakai gamis. Ini enggak. Pakai celana jeans itu, pakai kaos itu beliau. Pakai topinya Marzin gitu. Ayo nonton bioskop aja gitu. Akhirnya saya nonton bioskop di mana? Di Summarecon Bekasi itu. Ada saatnya Gus kamu digas apa rasanya itu ditingkatkan, tapi ada saatnya direm. Harus bisa begitu. Nanti kalau enggak, hilang akalmu, pedot nyawamu. Ya memang kalau orang sudah dikuasai oleh cinta itu lupa segalanya. Mati pun enggak apa-apa, senang malah ketemu sama sama Allah. Tapi kamu kan masih punya banyak kewajiban. Ada anak, ada istri, ada murid-muridmu itu yang perlu sama kamu. Jadi sudah cukup riadonya gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi akal dan cinta ini dimensi yang berbeda. Tinggal Anda perlu ngukur seberapa akal mau menguasai Anda, seberapa cinta mau menguasai Anda. Kalau cintanya kebablasan itu juga berbahaya, berbahaya untuk hidup Anda ya. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau Anda pengen kayak gitu. Kalau udah siap ya, Anda siap lulu lantak hancur hancur lebur, nggak apa-apa juga. Toh nanti Anda menemukan harta karun di puing-puing keruntuhan. Tapi apa ya siap.
Saya pernah bahkan sebelum ketemu Habib ini, dulu waktu saya kuliah di Singapura. Lagi kuliah ini, tiba-tiba masuk aja jelek. Waduh, itu saya kuliah cuma bisa nangis. Ini kuliah masa entrepreneurship, bukan bukan masalah cinta. Bangkunya kan kayak kayak bangku biskop gitu. Jadi dosen itu bisa kelihatan muridnya sampai ujung paling belakang. Tiba-tiba saya nangis. Waduh, ini repot. Saya rem susah. Akhirnya saya ke toilet, nggak balik lagi. Saya pulang 3 hari nggak bisa kuliah. 3 hari nggak bisa kuliah. Sampai ditelepon sama bagian apa administrasi itu harus mengerjakan tugas. Kalau enggak bisa nggak lulus. Akhirnya harus saya stop sendiri. Ya harus saya carikan cara untuk nyetop. Kalau nggak gitu ya bablas saya. DO. Ya dialihkan. Jadi ya Bapak Ibu, kita ngaji cinta ini juga harus seimbang ya. Kecuali Anda udah siap. Makanya saya lakukan ini nanti puncaknya di akhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Supaya Anda punya keseimbangan batin. Nggak gitu saya yang kelenger nanti. Anda pun juga bisa kelenger Bapak Ibu. Jadi kita ikut apa nuansa rohaninya Ramadan supaya aman. Begitu ya. Jadi silakan kalau Anda mau menempuh jalan cinta ini juga akal juga harus dipakai. Tapi kalau Anda siap hancur lebur, ya boleh juga. Resiko tanggung sendiri ya. Anda lihatlah orang jatuh cinta bagaimana, Pak Ibu. Kalau beneran ya, Anda lihat kisah-kisah Laila Majnun, apa Rama dan Sinta, apa siapa lagi? Kalau di Cina namanya sampai Ingtai di Cina ya. Di tiap apa budaya itu ada para pencinta yang Yusuf Zulaikha gitu ya. Zulaikha itu sampai sampai gila ya apa sama Nabi Yusuf itu. Jadi Nabi Yusuf itu ketika di penjara, yang menderita itu bukan Nabi Yusuf tapi Zulaikha. Jadi kan setelah digoda sama Zulaikha Nabi Yusuf nggak bisa, akhirnya kan beliau difitnah, beliau masuk penjara. Beliau di penjara masa damai Robbi sijni ahabu ilayya. Ya Allah, penjarai lebih aku sukai dibanding nuruti kelakuan orang-orang ini, pembesar-pembesar ini. Nabi Yusuf di penjara damai, Zulaikha yang bingung, kayak orang gila. Karena yang dicintainya nggak bisa ketemu dengan yang dicintainya. Biasanya kan lewat di depan dia, pelayan dia gitu ya. Sampai akhirnya badannya habis. Saya punya kisahnya itu apa dari Hakim siapa kisah Yusuf Zulaikha. Saya punya bukunya. Wah, hingga suatu hari Zulaikha itu apa namanya Yusuf yang akhirnya jadi menteri gitu kan berkuasa Zulaikha-nya yang terpental dari istana begitu karena hidupnya udah terobsesi sama Nabi Yusuf terus sampai akhirnya jadi kayak gelandangan begitu. Dan ketika Nabi Yusuf biasanya lewat di depan jalan gitu, dia biasanya nungguin hanya untuk lihat Nabi Yusuf lewat. Jadi satu-satunya yang bisa membuat dia bertahan hidup adalah hanya untuk lihat Nabi Yusuf lewat. Ya, suatu hari Nabi Yusuf lewat di depan dia dan mengenali Zulaikha itu. Zulaikha cuman bisa memandang dengan nangis dan dia bilang, kok jadi kayak gini kamu? Dan Zulaikha bilang, karena cintaku padamu. Nabi Yusuf iba, akhirnya dinikahi. Itu kita kisah cinta Yusuf Zulaikha. Hakim Nizami, saya punya bukunya ya. Buku bahasa Arab itu harusnya zaman ada terjemahannya. Orang bisa kayak begitu Bu kalau udah kena cinta itu kayak Laila Majnun ya.
Saya pernah cerita pada Anda kemarin ya. Satu hari Majnun lewat depan orang sholat gitu ya. Lalu kemudian orang sholatnya itu setelah salam memarahi dia. Kamu ini sholat di depan jalan di depan orang sholat nggak boleh itu. Majnunnya heran. Lah iya, aku ini teringat sama kekasihku sampai lupa segalanya. Sampai nggak bisa lihat kamu sedang sholat. Sementara kamu sedang sholat, ketemu sama Allah yang harusnya kamu cintai. Lah kok masih lihat aku? Kok masih lihat aku lewat itu? Jadi yang salah ini siapa kata dia. Aku gara-gara cintaku pada sang kekasih, sampai nggak sadar kalau aku sedang lewat di depan orang sholat. Sementara kamu sedang sholat, mestinya khusyuk menghadap kekasihmu. Kok masih lihat aku itu? Berarti nggak bener ini kamu dia bilang. Sholatmu nggak khusyuk. Sholatmu tidak dengan sepenuh cinta. Intellect and love are made of different materials. Akal dan cinta terbuat dari bahan yang berbeda. Intellect ties people in knots and risks nothing. Akal itu mengikat orang sehingga nggak berani ngambil resiko. But love dissolve all tangles and risk everything. Tetapi cinta mengurai semua hambatan dan dia akan mengambil semua resiko. Intellect is always cautious and advice. Beware too much ecstasy. Akal itu selalu mengingatkan padamu untuk jangan terlalu masuk ke dalam ekstasi, spiritual ecstasy, kenikmatan yang luar biasa. Whereas love says, oh never mind, take the plunge. Oh, enggak masalah. Kalau cinta bilang, oh enggak masalah. Masuk aja, nyemplung aja sekalian. Rasakan bener spiritual ecstasy itu. Rasakan bener keindahan cinta ilahi itu. Wes, jangan peduli dengan semua resikonya. Kehilangan akal, enggak apa-apa sekalian, wes. Gendeng sekali, enggak apa-apa gitu. Intelligence does not easily break down. Akal tidak mudah pecah, tidak mudah rapuh. Whereas love can effortlessly reduce itself to trouble. Wah. Love can effortlessly reduce itself to rubble. Sedangkan cinta itu bisa dengan mudah membuat Anda berantakan. Fana unfillah, hilang diri kita ini yang ada hanya Allah. Hanya dengan begitu Anda bisa bako umbillah. Anda bisa diizinkan abadi bersama Allah. Karena Allah nggak mau ada sekutu. Ya. Kalau ego Anda masih ada, berarti Anda masih menyekutukan Tuhan. Egonya harus hilang sama sekali, fana unfillah, baru Allah akan mengambil alih semuanya. Kita diizinkan abadi bersamanya. Bako unbillah. But treasures are hidden among ruins. Tapi harta karun itu tersembunyi di balik reruntuhan. A broken heart hides treasures. Hati yang hancur menyembunyikan harta karun. Saya tuh paling enak ngajar tentang cinta kalau orang yang hatinya sedang hancur, Bapak Ibu. Kalau Anda sedang baik-baik saja, susah diajarin tentang cinta. Uang banyak, rumah tangga harmonis, sehat walafiat, apa? Anda nggak ada urgensi untuk belajar tentang cinta. Ya, Anda paling sedang menikmati hidup Anda jalan-jalan ke Paris, gitu kan. Umroh pun ya umroh seneng-seneng gitu kan, sekedar sekedar wisata rohani sambil jalan-jalan gitu. Susah ngajari cinta. Tapi kalau Anda sedang patah hati, apa Ibu? Anda sedang hancur ditinggal orang yang Anda cintai. Anda dikhianati orang yang Anda percaya. Anda tiba sedang sakit keras. Anda tiba-tiba bangkrut. Nah, itu gampang. Dalam kondisi sedang patah hati, hancur lebur begitu, biasanya Anda jadi rendah hati. Kita jadi rendah hati, jadi mau membuka diri, jadi mau belajar. Dan disitulah kita jadi bisa mengajarkan cinta dengan lebih gampang. Suatu hari seorang guru didatangi oleh calon muridnya bilang, Guru, saya dengar Anda mengajarkan jalan cinta menuju Tuhan. Tolong bantu saya. Saya selama ini ibadah saya hambar.
Saya rajin ibadah, ibadah saya banyak, tapi kok hati saya terasanya mati. Nggak merasakan apapun. Gurunya cuma tanya, have you ever fall in love? Apakah kamu pernah patah hati? Apakah kamu pernah jatuh cinta? Belum pernah, buku. Belum pernah, guru. Hatiku masih perawan, gitu ya. Misalnya, virgin heart, gitu ya. Jadi benar-benar nggak pernah tahu apa namanya cinta itu. Oh, berarti kamu belum qualified. Berarti kamu belum bisa aku tuntun menuju jalan cinta menuju Tuhan. Pergilah dulu, mengembaralah, izinkan hatimu jatuh cinta, lalu patah hatilah karena cinta. Kalau hatimu sudah pernah dihampiri oleh cinta, walaupun pada manusia, lalu kamu pernah patah hati, ngerti rasanya indahnya cinta sekaligus menderitanya karena cinta, datanglah kamu ke sini. Akan aku tunjukkan padamu jalan cinta menuju Tuhan. Bagaimana aku bisa ngajarimu tentang cinta kalau kamu nggak pernah merasakan? Kata gurunya begitu. Jadi apa Ibu, satu hari ada datang alumni datang ke saya. Ibu-ibu, kaya raya nih, suaminya pejabat. Training itu pakai BMP seri 7. Harganya berapa? 2 miliar. Satu hari lagi pakai Range Rover. Satu hari lagi pakai Alphard. Waduh. Tapi tiba-tiba suatu hari telepon saya nangis-nangis. Malam, Bu. Jam 12 malam kalau nggak salah itu. Saya lagi tidur. Tiba-tiba telepon rangkring-rangkring itu. Ada apa ya lo alumni? Pak Faiz tolong. Dia bilang. Kenapa, Bu? Suami saya selingkuh. Saya baru tahu dia punya anak sekarang sama selingkuhannya. Oh, Ibu malam-malam ngapain? Saya lagi di dalam mobil saya nih, Pak. Ini mobil mau saya tabrakkan ke pohon. Saya sudah hancur lebur saya, Pak. Saya ketawa. Wah, iya, iya, iya. Bahkan ibu ini punya segalanya ya. Punya semua kemewahan tapi tetap aja merasa menderita ya. Iya, Pak. Saya kayak kehilangan separuh nyawa saya, Pak. Saya bilang, oke, bagus kalau gitu. Berarti sekarang saatnya lah saya ngajari Anda tentang cinta. Baru, baru saya ajari. Ya, arahkan, Bu. Alihkan cintanya dari suami ke Allah. Dulu kan Ibu jalan-jalan ke Paris itu kan. Ke mall beli tas LV, Hermes. Ya, sekarang udah nggak selera, nggak selera semua udah. Kehilangan selera untuk itu semua. Adanya nangis sisa jada. Nah, bagus berarti. Bagus, Bu. A broken heart hides treasures katanya tablisi ini. Orang yang hancur hatinya itu akan keluar harta karun dari situ. Jadi kata-kata Rumi sendiri, ini kan kata-kata gurunya beliau. Kalau kata-kata Rumi, keep breaking your heart until it's open. Teruslah bikin hatimu patah hati berkali-kali. Izinkan hatimu untuk patah hati berkali-kali, hancur berkali-kali. Sampai hatimu terbuka. Terbuka untuk dimasuki jalan cinta. Terbuka untuk dimasuki cahaya cinta Allah. Jadi tidak apa-apa, Bu. Maksud saya, Bapak Ibu, Anda jangan sedih kalau tiba-tiba bangkrut. Oh, nggak apa sedih, nggak apa, patah hati nggak apa ya. Teruskan. Asal jangan putus asa ya. Sedihlah, nangislah di atas sajadah. Silakan sujud yang lama, broken heart, nggak apa-apa. Itu bagus. Kata Rumi, bagus untuk patah hati. Supaya karena di celah-celah hati yang patah itulah cahaya Tuhan akan masuk. Cahaya cinta Tuhan masuk pada kita. Keep breaking your heart until it's open. A broken heart had treasures. Akhirnya udah, ibu ini lucu. Akhirnya saya bimbing ini. Udah akhirnya oke. Suatu hari di training ketemu saya lagi. Pak Faiz, terima kasih. Oh, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Mas. Gitu.
tampilannya sederhana ya. Udah nggak bling-bling lagi, dilepas semua perhiasannya udah sederhana. Gimana Bu kabarnya? Iya Mas, bener Mas. Saya menemukan sesuatu yang lebih indah daripada gandolin suami. Sekarang saya udah mulai bisa merasakan cinta, keindahan dalam ibadah saya, dalam tahajud saya. Oh ya, suami gimana kabarnya Mas? Sama istri barunya Pak? Oh, ya wis, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa kehilangan suami, kehilangan harta. Yang penting jangan kehilangan Allah, saya bilang itu. Ya Mas, makasih. Saya menemukan kedamaian yang nggak pernah saya rasakan selama ini. Nggak lama kemudian ketemu saya lagi. Suaminya balik tanpa dia minta. Justru ketika dia fokus sama Allah, just focus on Allah gitu. Ini kalimat ini dipakai sama teman-teman BPA untuk jadi semboyannya, just focus on Allah. Justru ketika beliaunya fokus sama Allah, suaminya balik. Ketika dia gandolin suaminya, suaminya malah pergi. Sebentar ini ya, berangkat sekolah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, itu sejarahnya saya bikin namanya doa cinta segitiga ya dulu. Satunya kasus beliau ini. Selama cinta Anda masih pada makhluk, Anda rentan, Bu. Anda stres. Anda jadi attachment dengan dia. Begitu dia berubah dikit, Anda munting nanti. Iya, Bapak Ibu. Kalau Anda attachmentnya dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang lah pokoknya, Anda rentan. Kalau dia berubah dikit, Anda jadi bingung. Apalagi sampai dia selingkuh, waduh tambah bisa gendeng beberapa orang. Tapi justru ketika sang patah hati seperti itulah cara paling gampang untuk memasukkan, mengarahkan cintanya itu sama Allah. Karena berharap pada manusia itu patah hati yang Anda sengaja. Katanya Mas Sony Abikin begitu. Nanti pagi ini beliau mau talk show sama saya di rumah saya ini. Patah hati yang disengaja berharap sama manusia. Nah, begitu fokusnya sama Allah, cintanya, sama orang itu hanya memberikan blessing others, hanya ngasih manfaat, memberikan kasih sayang kita, ulas asih kita, ainur rohmah, tanpa berharap apapun dari mereka. Anda tenang, Bu. Fokus Anda hanya sama Allah. Sama manusia cuman ngasih, cuman rahmatan lil alamin. Cuman ainur rohmah, pandangan penuh ulas asih. Cuman memberi cinta kita pada mereka tanpa mengharap apapun dari mereka. Tenang Anda. Kita hanya berharap balasan cinta dari Allah. Cinta segitiga. Cinta sejati kita, cinta utama kita hanya sama Allah. Sama orang, sama yang lain, suami, istri, anak-anak. Kita hanya memberi. Memberi cinta kita, memberi kasih sayang kita, memberi blessing, memberi manfaat pada mereka. Tanpa mengharap apapun dari mereka. Mereka balas syukur, nggak balas nggak apa-apa. Karena kita hanya berharap balasan dari Allah. Nah, itu filosofinya doa cinta segitiga. Lah anehnya, Bu. Begitu Anda bisa kayak gitu, ini orang kemungkinan besar malah balik sama Anda. Karena energi Anda ini jadi energi cinta. Tanpa pamrih. Unconditional love. Sehingga membuat orang jadi nyaman sama Anda. Kemungkinan besar dia malah berubah jadi baik sama Anda. Banyak orang tua memaksa anaknya berubah, menasehati, nggak mempan. Memarahi, datangkan ustadz untuk menasehati, berusaha narik anaknya, nggak mempan semuanya.
Saya cari nih doa cinta segitiga di Turning Total Solution nanti ada. Kirimkan aja cintanya pada dia. Anda hanya mengambil cinta dari Allah, mengharap dari Allah pada orang itu, kirimkan aja dia. Dia bales nggak bales, nggak urusan Anda. Dia berubah nggak berubah, nggak masalah. Anda kirim aja cinta segitiga ini. Nanti Anda lihat tuh, pada poin di mana udah nggak berharap apapun dari dia. Pada masa di mana Anda udah nggak berharap dia berubah lagi. Anda yang ngasihkan cinta tanpa syarat sama dia. Dilala kesaning Allah, effortlessly. Seakan-akan tanpa usaha lagi, nggak pakai ngotot lagi, orang ini berubah sendiri. Karena dia merasakan energi cinta Anda yang tanpa pamrih. Tapi kalau Anda masih berharap dia begini, begitu, semoga dia berubah, nanti semoga dia balas saya, nggak mempan. Anda sudah membuktikan itu berkali-kali kan. So, Bapak Ibu, cobain. Ini teknik lengkapnya ada di Total Solution, TS. Doa cinta segitiga atau loving kindness therapy. Ininya nanti tanggal 15-16 pas Ramadan. Pelatihan nomor 4. Ambillah resiko cinta. Tak ada yang perlu dikhawatirkan jika kita melakukan sesuatu karena didorong rasa cinta. Rasa cinta pada Sang Maha Kekasih dan para makhluknya. Just do it. Kalaupun kemudian kita jadi berantakan atau runtuh karenanya, yakinlah bahwa biasanya kita akan menemukan harta karun di balik reruntuhan itu. Ini berarti saya ngasih latihan Anda untuk is, akalnya ditaruh dulu ya. Lakukan karena cinta. Kalaupun Anda sampai gendeng gara-gara itu enggak apa-apa. Gendengnya gendeng karena cinta itu enggak apa juga ya. Menjudub ya. Jadab. Tapi ketika Anda mungkin masih banyak tanggung jawab ya harus direm dikit-dikit ya. Tetap menggunakan akal ya. Itu nasihatnya dulu guru saya ketika saya terlalu bablas. Oke, jalan nomor 5 ya. Cinta versus kata-kata. Kata-kata merupakan salah satu sumber utama berbagai masalah. Suami istri bisa bertengkar hebat gara-gara bertukar kata-kata kasar. Bahkan kebanyakan problem rumah tangga berawal dari kesalahan menggunakan dan memahami kata-kata. At the heart of the family problem is misunderstanding. Itu kata Stephen Covey, bukunya di atas ini. Inti masalah kebanyakan keluarga adalah salah paham. Nggak ada yang jahat. Anda nggak akan mungkin mau menikah dengan orang jahat kan? Anda menikah kan jatuh cinta sama dia. Tiba-tiba sekarang nggak suka sama dia, kenapa? Seringkali hanya gara-gara salah paham yang terakumulasi. Dan salah paham ini berawal dari kata-kata yang salah. Saling bertukar kata-kata yang bikin orang sakit. Pasangan Anda sakit. Lalu para despot dan pemerintahan dolim mengagitasi rakyatnya pun juga dengan kata-kata propaganda. Zaman Hitler itu dia punya ahli propaganda. Sampai akhirnya membuat bahkan bunuh orang merasa nggak bersalah gitu ya. Semua semua pemerintahan yang zolim, semua raja yang zolim itu pasti punya ahli pidato, juru bicara yang mengagitasi masyarakat dengan propaganda. Zaman PKI dulu ya. Para pecinta amatiran pun merayu kekasihnya dengan kata-kata. Walau banyak berguna, kata-kata juga telah menjadi sumber banyak masalah. Ada banyak hal jika diekspresikan dengan kata-kata malah memicu kesalahpahaman dan pendangkalan makna. Walaupun beberapa kata-kata itu bikin lebih jelas gitu ya.
Pak Anda, kayak sekarang kan saya berkata-kata, Bu. Ini kan supaya lebih jelas buat Anda. Tapi juga sekaligus akan bisa mendangkalkan makna. Maka bagi para pecinta sejatinya, kata-kata tidak banyak digunakan. Di zona cinta, kata-kata jadi usang dan tidak banyak guna. Kata-kata justru akan membatasi dan mendangkalkan keluasan dan kedalaman substansi rasa yang hakiki. Tenggelam dalam kesunyian beraura cinta dan kerinduan, jauh lebih bermakna daripada sekedar kata-kata. More than words, kata sebuah lagu. More than words, gitu ya. Ya, apa itu? Ya, memang kita perlu kata-kata, Pak Ibu. Kayak sekarang ini kita perlu kata-kata untuk menjelaskan sebuah fenomena atau rasa cinta. Tapi pada akhirnya ketika kondisi cinta Anda itu memuncak, Anda nggak punya kata-kata lagi untuk bisa menjelaskan. Ketika sedang kumat seperti itu, Bapak Ibu, mesti nggak bisa ngomong. Anda cuma bisa diem nangis. Seorang pecinta yang baru, artinya masih dangkal cintanya, dia akan butuh rayuan yang panjang lebar untuk merayu kekasihnya. Tapi seorang pecinta yang sudah dalam cintanya, dia nggak perlu ngomong lagi. Dia cukup dengan memandang dengan pandangan mata penuh kasih, penuh cinta, bahkan mungkin nangis. Kekasihnya udah paham bahwa air matanya dia itu jauh lebih dalam dibanding semua rayuan kata-kata. Pandangan matanya itu sudah mencerminkan kedalaman cinta yang jauh lebih tulus dibanding sekedar rayuan-rayuan yang indah. Kalau Anda masih cinta di awal-awal, Bapak Ibu kita kan banyak berdoa sama Allah dengan banyak kata-kata, termasuk pujian-pujian, zikir-zikir gitu. Dan itu bagus, Bapak Ibu, untuk mengantarkan kita menuju Allah. Tapi ketika cinta Anda udah memuncak, Anda hanya bisa diam. Anda udah kehabisan kata-kata. Bahkan untuk berzikir pun Anda udah nggak bisa keluar kata-kata. Akhirnya zikir Anda menjadi zikir sir, zikir rahasia. Yang malaikat pun nggak bisa dengar. Hanya antara Anda dan Tuhan. Pada saat itulah namanya fana'un fillah. Anda hilang di hadapan Allah. Anda udah melampaui kata-kata. Dan itu nggak bisa dijelaskan ke orang lain. Ya, artinya apa? Kalau saya masih ngomong-ngomong gini sama Anda, berarti ya saya lagi normal ya. Tidak sedang dalam kondisi seperti itu. Karena kalau udah seperti itu nggak bisa ngomong, Bapak. Nggak bisa ngomong. Nah, makanya jadi nggak berfungsi kan sebagai manusia. Jadi nggak bisa ngisi pengajian. Orang yang masih bisa. Makanya para pecinta sejati Tuhan itu jarang yang ngisi pengajian. Para wali yang bener-bener wali beneran jarang yang kemudian tampil depan orang banyak, ngasih khutbah, ngasih pengajian, ngajak zikir bareng itu nggak bisa. Ya dia cuma bisanya menyendiri. Ya sudah gendeng dah. Masuk hutan sendirian dah. Nah tapi kan jadi nggak berfungsi tengah masyarakat. Fungsinya cuma mendoakan orang-orang supaya adab nggak turun gitu. Bukan cuman sih, memang harus ada orang kayak gitu. Ada kekasihnya Allah, waliullah itu tugasnya cuma keliling pasar, Bu. Tugasnya di dunia itu bukan ngasih ceramah, bukan jadi mubalik, bukan sedekah, nggak. Karena dia nggak punya apa-apa biasanya. Tugasnya cuma satu, keliling tempat-tempat maksiat untuk mendoakan supaya adab nggak turun. Di mana kalau itu nggak ada dia,
bubar semua. Tapi orang-orang kayak gini nggak kelihatan di mata orang awam. Karena modelnya kayak gelandangan, kayak orang nggak jelas gitu. Tapi ya nggak ada di daerah itu. Azab Allah turun di situ. Musibah semua datang. Ini azabnya Allah tertahan gara-gara doanya orang ini. Doa diam-diam beliau. Nggak ada orang tugasnya nggak begitu di dunia ini. Most of the problems of the world stem from linguistic mistakes. Kebanyakan masa dunia ini gara-gara kesalahan linguistik kata-kata and simple misunderstanding karena kesalahpahaman sederhana. Don't ever take words at face value. Jadi jangan terlalu fokus pada kata-kata. When you step into the zone of love, ketika Anda sedang memasuki zona cinta, language as we know, language as we know it become obsolete. Begitu Anda masuk zona cinta, kata-kata jadi usang. Udah nggak berguna lagi. That which cannot be put into words can only be grasped through silence. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa kita ekspresikan dengan kesunyian. Makanya ketika saya pertama kali masuk zona ini ya Pak Ibu, selama 30 hari, setelah ibu saya wafat, saya benar-benar broken heart, itu setelah saya ditolak 3 perempuan. Jadi saya naksir orang perempuan ditolak, patah hati, berbulan-bulan, kemudian mulai sembuh, tiba-tiba saya senang lagi sama seorang, nembak lagi, tolak lagi, patah hati lagi, sampai 3 kali. Habis 3 kali, ibu saya wafat. Jadi udah kayak saya dipukul berkali-kali. Dalam kondisi seperti itulah saya masuk ke sebuah pesantren untuk ini, in silence ini. Jadi selama sebulan nggak ada ceramah, nggak ada khutbah, cuma masuk ke tempat yang gelap, zikir, sholat, puasa. Keluar itu sahur sama buka puasa. Nggak bisa masuk lagi. Nggak boleh bawa buku, nggak boleh ngomong. Ngomongnya cuma sama Allah aja, zikir. Kita hanya keluar saat Jumatan. Ya itu, karena di zona cinta, kata-kata udah nggak diperlukan lagi. Karena ada hal-hal yang nggak bisa Anda tangkap dengan kata-kata. Hanya bisa Anda rasakan dengan kesunyian. Makanya Nabi Zakaria, Sayyidah Maryam itu diminta puasa bicara sama Allah. Karena kesunyian itu punya punya bahasanya sendiri. Yang nggak bisa diwakili oleh kata-kata. Latihan kelima. Dulu sewaktu di Inggris, saya mengikuti training mindfulness yang di antara programnya adalah meminta kami diam selama 5 hari. Segala aktivitas dilakukan dalam kesunyian. Jadi cobalah Bapak Ibu, perbanyak diam beberapa saat atau dalam 1 hari. Jangan bicara kecuali yang sangat perlu saja. Puasa bicara seperti Nabi Zakaria dulu. Kalau bisa hindari juga segala bentuk stimulus visual, suara maupun panca indera yang lain. Lalu dalam kesunyian itu, iringi setiap nafas kita dengan membisikkan sapaan mesra dengan padanya di dasar hati kita yang terdalam dan rasakan cintanya bergaung di seluruh relung hati kita. Coba ya, daripada saya ngomong terus, kayaknya hari ini tidak 3 tapi 2 dulu aja. Karena kita latihan aja langsung. Cukup sudah berkata-kata. Saatnya merasakan ruang sunyi di hati kita.
Siap latihan ini. Siap latihan, Bapak Ibu. Saya mohon maaf nggak bisa jawabin ada satu persatu nanti waktunya habis, Bapak Ibu. Baik, belum saya jawab pertanyaan, mari kita latihan aja. Katanya dibilang bahwa kadang-kadang kata-kata itu malah mendangkalkan makna. Jadi mending kita masuk ke dalam zona kesunyian, lalu kita rasakan sendiri. Nanti yang apa Lailatul Qadar itu Bapak Ibu yang 10 hari Ramadan itu saya sangat menyarankan Anda masuk zona sunyi ini. Saat di Divine Love Initiation itu saya sangat menyarankan Anda masuk zona sunyi. Ini kalau training Bapak Ibu, training kita di Dao waktu 3 hari 2 malam itu HP kita minta, jadi nggak boleh main HP, lalu nggak boleh bicara, minimal selama semalam. Karena seringkali kita ini nggak bisa mendengar ilham dari Allah dikarenakan terlalu bising. Karena bisikan Allah itu, bimbingan ilham dari Allah itu sangat pelan, Bapak Ibu. Anda nggak bisa dengar kalau Anda terlalu bising. Bising dengan omongan Anda sendiri karena banyak ngomong kita ini. Atau bising karena stimulus yang lain. Lihat HP, omongannya orang, gosip, gibah, atau sekedar Anda lihat ini, lihat itu, dengar ini, dengar itu. Akhirnya Anda nggak bisa dengar suara kecil di hati Anda. Cuma itu ilham dari Allah untuk membimbing Anda. Jadi suara ilham itu sangat pelan, Anda nggak akan dengar kecuali Anda masuk zona sunyi. Tapi dia juga sangat jelas, pelan tapi clear. Makanya begitu Anda sunyikan diri Anda dan hati Anda, nanti Anda akan dengar. Masalahnya kita ini terlalu bising mendengar suara dari luar atau suara ocehan mulut kita sendiri. Makanya kalau mau sedang masuk zona ini, jangan banyak bicara. Saya kalau udah begini, dulu sama Habib itu saya dibawa ke hutan. Kenapa? Ya biar sunyi. Ya nggak ketemu orang, nggak ketemu apapun, cuman ada tumbuh-tumbuhan aja. Terus udah itu ditinggal sama beliau. Dia sendirian. Dia satu-satunya suara yang saya dengar adalah suara alam, angin, daun-daun bergesekan, suara gemericik air yang turun dari gunung ke bawah, sama suara zikir kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu, silakan Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Jangan bersandar. Kita mau latihan masuk zona kesunyian. Siap ini ya. Tangan menghadap ke atas, cara berdoa, tapi letakkan di atas paha Anda. Bahu rileks, tegak tapi rileks, jangan kaku ya. Leher rileks, mendongak ke atas sedikit, senyum, pejamkan mata Anda. Saya harap Anda sekarang sedang ada di ruangan yang steril ya, yang nggak ada gangguan suara, nggak ada orang lalu lalang.
Anda mengunci di kamar Anda. Kalau belum, silakan Anda pindah ke kamar yang tenang, dikunci kamarnya supaya nggak ada yang ganggu, bebas dari suara apapun, dan dari gangguan apapun. Sterilkan diri Anda dari semua itu, lalu masuk zona sunyi. Saya akan mulai ngomong pelan-pelan. Fokus Anda adalah mendengar suara nafas Anda. Kalau nggak ada suaranya, Anda rasakan nafas Anda. Jamkan mata Anda, rasakan nafas Anda. Nggak usah diatur nafasnya, cukup dirasakan. Keluar masuknya nafas Anda. Fokuskan pikiran Anda ke nafas Anda. Kalau ada pikiran lain yang muncul, jangan dilawan, jangan diikuti, cukup biarkan dia lewat. Lalu kembali ke nafas Anda lagi. Anda nggak usah melakukan hal apapun selain itu. Cukup dengarkan suara nafas Anda atau perhatikan keluar masuknya nafas Anda. Lalu kita akan seperti ini kira-kira 5 menit lah Bapak Ibu. Setelah ini saya akan diam, kita masuk zona sunyi 5 menit aja. Anda cuman mendengar suara nafas dan merasakan nafas Anda. 5 menit mulai.
Setelah Anda masuk zona sunyi ini, bisikkan dengan mesra, Bapak Ibu. Di tiap nafas kita, sapaan mesra pada Sang Maha Kekasih. Tiap tarik nafas, ya Allah. Keluar nafas, Alhamdulillah. Dalam hati saja, tiap tarik nafas, ya Allah. Keluar nafas, Alhamdulillah. Sambil rasakan syukurnya. Untuk merasakan syukur, cukup sadari bahwa bisa bernafas sampai sekarang ini ada nikmat primer yang jauh lebih mahal dibanding uang 5 miliar. Apapun kondisi Anda, asal Anda masih bernafas, masih layak untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Kita latihan lagi kira 5 menit, Bapak Ibu. Begitu saya mulai, saya akan diam. Kita semua diam. Cukup Anda terus lanjutkan nafas Anda. Jamkan mata dan tiap tarik nafas iringi dengan sapaan mesra ya Allah. Dan keluar nafas, Alhamdulillah. Anda hayati, resapi, rasakan syukurnya benar-benar di kedalaman hati Anda. 5 menit kita mulai. Silahkan.
Pelan-pelan Anda kembalikan kesadaran Anda di sini saat ini. Dan kalau Anda sudah siap, Anda boleh buka mata Anda. Jadi kita 10 menit Bapak Ibu latihan. Baru 10 menit. Beberapa orang udah nggak kerasan. Padahal ini kalau diteruskan bisa setengah jam, bisa 1 jam. Pelan-pelan ya. Nanti kita pelan-pelan mudah-mudahan bisa. Dan tadi saya bilang, nanti malam Bapak Ibu, kita ada acara gratis juga, di mana saya mengeksplor apa yang diajarkan oleh Dr. Joe Dispenza, yang tadi saya bilang itu. Di training dia itu, sekali training 3.000 orang gitu, di stadion, tempat pertemuan 3.000 orang. Dan dia latihan kayak gini ya Bapak Ibu. Tapi nanti nanti malam ya latihan yang kayak beliau itu. 1 jam itu untuk brain and heart coherence. Supaya otak dan hati kita ini menyatu, coherence, lalu bisa mengakses namanya quantum field, apa, medan atau zona keajaiban. Dan disitulah di program lanjutannya yang 7 hari, yang tadi saya bilang 2.500 dolar itu, ada orang buta bisa lihat lagi, ada orang tuli bisa dengar, ada orang kanker stadium 4 sembuh. Dan itu didokumentasikan sama dia ada ribuan orang kayak gitu. Satu dua kan mungkin kebetulan ya. Dia teliti bener, makanya dia dokter. Dia teliti bener, dia undang, dia kerjasama dengan kampus. Telitinya awalnya skeptis gitu ya. Salaman saya nggak mau sama dia. Berakhir dengan ternyata bisa ya. Keajaiban-keajaiban penyembuhan terjadi ketika kita mengakses zona quantum field itu. Di mana latihannya itu kayak saya tadi itu, pemanasannya itu. Begitu. Gimana? Tertarik Anda? Datang nggak nanti malam Bapak Ibu? Siapa mau datang nanti malam kira-kira? Saya aja semangat mau. Saya belajar semangat. Saya bayar itu beliau online sementara. Tapi saya mau ikut. Ada dealnya tuh di Swiss, di Basel kota di Switzerland itu, sama di Meksiko. 2.500 dolar sama 1.500 ada 4.000 dolar. Saya yang training, saya yang bayar, yang susah. Anda tinggal gampang. Enak ya, Wewe. Baik, ada waktu 13 menit saya jawab beberapa pertanyaan. Hmm. Pak Ali Al-Balya, apakah para sufi yang mencoba menolak sunnatullah, misalnya Robi Adawiyah tidak menikah, Al-Ghazali mundur dari jabatannya, mereka mempunyai limiting belief dalam hidupnya atau memang di balik ketajaman hatinya menyadari pilihannya sudah kehendaknya Allah? Terima kasih. Ya ini jauh dari limiting belief, Pak. Limiting belief itu orang orang yang memang punya apa ya, sabotase dirinya sendiri dengan sebuah keyakinan yang keliru. Kalau beliau ini jauh dari itu. Robi Adawiyah itu kenapa nggak menikah? Dilamar oleh Hasan Al Basri, beliau bilang saya itu sunnah Rasul menikah itu. Cuman masalahnya kalau saya menikah dengan kamu, saya khawatir nggak bisa jadi istri yang baik karena di hati saya ini nggak tersisa cinta sedikit pun selain pada Allah. Nah kayak gini ini nggak bisa diberlakukan kayak orang umum, Bapak Ibu. Ini orang-orang khusus.
Nah, Nabi itu kan mewakili semua orang. Jadi ya beliau menikah. Beliau mewakili semua orang. Normalnya umatnya kayak begitu. Tapi ada situasi-situasi khusus di mana standar umum itu nggak berlaku gitu loh. Kayak Robi Adawiyah itu. Beliau dilamar sama ulama namanya Hasan Al-Basri. Beliau bilang, saya itu memang sunnah Rasul. Saya mengakui itu. Cuman gimana ya kalau saya menikah dengan kamu, saya khawatir nggak bisa memenuhi kewajibanku sebagai istri. Karena saya nggak punya sisa cinta lain selain sama Allah gitu. Imam Ghazali juga begitu. Beliau jadi rektor di usia muda, kemudian menarik diri dari dunia persilatan gitu, tinggal menyendiri nulis buku Ya Ulumuddin itu. Lah itu bukan limiting belief, Pak. Memang hal itu situasi hatinya seperti itu pada waktu itu. Nggak bisa ketemu sama orang. Akhirnya kontribusi beliau buat umat yang nulis buku itu. Yang dimanfaatkan bahkan setelah beliau sudah meninggal dunia. Hati yang hancur menyembunyikan harta karun. Iya, Bu. Have you ever fall in love? Tadi itu ya. Betul sekali Pak Faiz. Pada rekamannya tidak. Mulai hari ini dan seterusnya, rekamannya kita berikan bagi yang mengikuti Divine Love Initiation. Ya, Anda boleh ikut 11 hari gratis free. Anda ajak siapapun silakan, Bu. Cuman rekamannya hanya kita berikan untuk yang ikut Divine Love Initiation. Menanam benih cinta ilahi. Kapan Divine Love Initiation itu kita lakukan? Sebenarnya sudah mulai kita mulai sekarang ini. Ini persiapannya, Bu. 11 hari ini. Nanti ketika masuk Ramadan 10 hari terakhir, itu baru kita kita perdalam. Tetap kita bahas ini lagi, tapi nanti ada materi-materi pendalaman, lalu ada inisiasi menanam benih cinta ilahi gitu ya. Di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Ya, saya perlu punya nama Anda dan punya nama ibu Anda. Jadi binnya bukan bin ayah, tapi bin ibu. Saya perlu nama Anda itu. Terus kemudian kita lanjut setelah Ramadan sampai khatam, baca buku lagi. Jadi kita khatamkan 70 jalan cinta ini nanti sampai setelah Ramadan. Dan semua rekamannya kita berikan yang ikut di One Love Initiation. Bagaimana cara ikut DLI-nya, Pak? Tanya ke kawan-kawan, kawan-kawan education consultant kita. Ya, tanya ke mereka, nanti Anda akan dikasih caranya. Di rekamannya ada, Bu, tapi eksklusif hanya untuk yang ikut DLI. Bener banget, Pak. Jalan cinta mengubah hidup saya jadi lebih bahagia. Tepatnya, Bapak Ibu, gini, jalan cinta itu kadang ya bahagia, kadang remuk redam. Seperti halnya semua cinta kan gitu, Bu. Orang jatuh cinta itu ya bahagia. Jadi punya semangat hidup, jadi bermakna hidupnya, jadi serba semangat gitu kan. Apalagi kalau ketemu sama yang dicintai itu bisa pagi sampai sore gitu kan. Tidak ada keindahan lain selain ketemu sama dia. Mau makan enak di restoran atau makan sepiring berdua enak aja terus. Mau naik mobil, mau dorong motor mogok sambil hujan-hujan enak aja terus kalau dengan cinta itu. Ya indah, tapi juga ada masa di mana Anda hancur lebur lantak, Mbak. Kapan? Di saat dilanda rindu, tapi belum bisa ketemu. Nah itu, iya toh. Ada kayak nonton film India, film drakor loh, Bapak Ibu ya. Kan begitu tentang cinta itu kan sangat indah. Tapi kan pasti ada episode nangis. Bener nggak? Justru drakor yang bagus itu kalau banyak nangisnya gitu nggak sih? Yang bikin orang nagih nonton novel, drakor, film India dulu yang kisah-kisah cinta itu yang bikin indah itu justru nangisnya itu. Yang dikombinasi dengan keindahan saat jatuh cinta, keindahan saat bertemu, semua kenangan indah itu, tapi juga harus ada di mana orang ini entah salah paham, entah harus terpisah, mereka akhirnya saling
menjauh dan saling merindukan. Nah, episode inilah yang bikin jadi mengharu biru, yang bikin orang jadi seneng nonton film drakor dan lain-lain, dan novel. Nah, anak ngalami kayak begitu juga. Kalau sekarang ini episodenya masih indah semua dalam jatuh cinta sama Allah itu, ya masih setengah episode, Bu. Nanti ada masa-masa di mana remuk semua. Remuk redam, nggak karu-karuan rasanya. Kayak orang gila nanti. Kayak Nabi Musa, mau ketemu, tapi belum boleh karena belum mati. Nggak ketemu ini udah nggak karu-karuan rasanya. Nah, akhirnya bingung, ya Allah saya ingin ketemu sama engkau, saya gimana caranya? Nggak kerasan di dunia ini pengen ketemu sama engkau. Lalu Allah ngasih petunjuk Musa, kalau kamu ingin ketemu sama aku, temuilah di antara orang-orang yang hancur hatinya. Hiburlah mereka, temani yang kesepian, yang sakit diobati, yang nggak punya makan kasih makan, yang hancur lebur hatinya kamu temani. Nah, makanya saya bikin save ini apa itu? Kerjaan saya menemani orang susah, menemani orang sakit, orang patah hati, rumah tangga berantakan. Makanya kita bikin save for healing, happiness. Nggak tahu apa ibu. Allah. Iya Pak Faiz, seperti Allah telah menjemput istri 2 tahun lalu. Saat 10 hari terakhir Ramadan, rasa rindu masih ada, tapi bagaimana kerinduannya diarahkan pada Allah aja. Yes, Pak Widyo Cimahi. Indah banget ya meninggalnya di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Putri Widowati. Alhamdulillah jalan cinta telah mengubah persepsi saya tentang kehidupan. Bisa berdamai dengan penyakit dan keluhan berkurang. Bisa lebih menerima takdirnya yang enak maupun gak enak. Rasa cinta padanya insya Allah. Alhamdulillah. Iya Bu. Nanti sampai pada posisi ibu nggak akan merasa nggak enak lagi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih Allah itu udah nggak ada lagi yang namanya sedih, takut, khawatir, cemas, nggak ada. Enak toh. Mau sakit, mau sehat, mau ditemani, orang dicintai atau ditinggal mati, mau dipuji-puji orang satu kampung atau mau dimaki-maki orang satu kampung, mau ada lovers, ada haters, nggak ada urusan, Bu. Membaikin orang malah dihianati, air susu dibuat air tuba, itu nggak ada rasa sakit hati, Bu. Kenapa? Nggak lihat orang. Hilang semua orang-orang ini. Wong diri aja hilang kok. Apalagi cuma orang-orang. Yang ada hanya Allah. Nanti Anda jadi nggak bisa sakit hati lagi. Kalaupun marah nggak lebih dari 90 detik. Terus marah sebentar, itu hilang lagi. Sakit hati sebentar, hilang lagi. Cepet, inti, minim maksimal ya. Nggak sampai nginep. Ya manusia normal ya kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang marah, kadang untuk tiba dikhianati mungkin ada sakit hati. Tapi nggak sampai nginep. Malam hilang dah. Itu Bu, para orang, para pecinta Tuhan itu sudah di hatinya nggak ada lagi. Nggak ada sisa ruang untuk sakit hati, sedih, khawatir, cemas, enak tok wis. Bagaimana cara cepat bisa melupakan orang terlalu kita cintai? Kenapa butuh cepat-cepat, Mbak? Menunggu itu latihan spiritual. Biarkan mau cepat mau lambat nggak apa-apa. Karena bagus juga supaya Anda hatinya terbuka itu harus patah hati. Tinggal caranya arahkan sama Allah saja. Cintanya, kangennya, arahkan sama Allah. Toh pada akhirnya semua orang ini yang bikin adalah dia. Ya Allah, saya ini mencintai makhlukmu dan saya patah hati kalau ditinggal sama dia. Tapi ya Allah, dia kan yang bikin engkau.
Jadi izinkan rasa cinta saya padanya ini bisa beralih pada cinta saya padamu. Izinkan ya Allah rasa patah hati saya ini berubah menjadi cinta padamu. Izinkan agar sedih sirna sudah jadi cinta. Agar Anda nggak perlu melupakan dia juga. Agar walaupun saya ingat sama dia yang ada hanya mendoakan dia, nggak ada rasa sakit lagi. Berganti dengan rasa cinta padamu ya Tuhan. Nggak perlu melupakan dia juga. Ngapain dilupakan? Oh, itu bagian dari kenangan Anda. Cuman gimana caranya ingat sama dia itu yang ada cuman welas asih. Bukan kecewa, bukan sakit hati, bukan sedih. Tapi mendoakan dia semoga dia bahagia dan Anda cukup bahagia dengan Allah saja. Itu Pak Sakir Mubarok caranya. Perkara cepat atau lambat, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru cepat, nanti tambah terasa lama. Iya, kalau Anda sedang menunggu, pingin cepet datang, terasa lama. Coba ada abaikan, tiba-tiba datang, iya tuh. Sebenarnya nggak tiba-tiba juga, dia datangnya juga lama. Cuman karena nggak Anda tunggu, jadi nggak terasa lama. Yang bikin terasa lama itu bukan cepat atau tidaknya dia, yang bikin terasa lama karena Anda tunggu kapan ini hilangnya. Lah itu jadi lama. Coba nggak usah ditunggu, Mas Sakir. Biarin aja. Mau ada, mau nggak ada, jadikan pelajaran. DLI nantinya mulai jam berapa, Pak? Kira-kira ya, Bu, setengah sembilan. Nanti kita tahu, kira-kira setengah sembilan supaya orang sempat raweh dulu. DLI itu Divine Love Initiation, gitu ya. Nanti pendalaman dari ini 11 hari ini pendahuluan, Bu. Ini persiapan. Menyiapkan hati Anda. Ibaratnya saya sebelum menanam benih cinta ilahi di hati Anda, bijinya itu ditanam di tanah yang udah siap. Kalau tanahnya belum siap, biji sebagus apapun ditanam, mati, Bu, bijinya. Nah, 11 hari saya sedang menyiapkan tanah Anda supaya siap menerima biji. Nah, biji itu baru saya tanam nanti mudah-mudahan di 10 hari terakhir Ramadan. Caranya bagaimana nanti saya sampaikan nanti aja. Intinya adalah kita sedang menanam benih cinta ilahi. Sebenarnya tepatnya bukan nanam sih, benih itu udah ada di dalam hati Anda, cuman nggak hidup, mati suri. Lah, kita sedang menyiapkan tanahnya supaya gembur, supaya banyak nutrisi buat biji yang mau ditanam. Nanti nanamnya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ditanam. Mudah-mudahan tumbuh nanti. Tujuannya apa, Pak? Cuma satu tujuannya. Merasakan cinta ilahi. Dah, itu aja. Semoga kita semua mendapatkan cinta sama Allah. Itu ya, Bu, DLI. Kadang terbang lain, Pak, sulit fokus. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. Bu Yuli enggak masalah. Air mata deras mengalir, ada rasa yang sulit diungkapkan. Bu Endah, ya itu, Bu. Makanya, eh, cinta itu, ya kita butuh kata-kata di awal-awal seperti ini. Makanya, Bu, sebelah saya ini saya ajak Anda berkata-kata dulu, ya. Tapi nanti kalau udah 10 hari Ramadan, itu nanti ya kata-katanya masih ada, tapi kita udah mulai masuk di zona yang bukan kata-kata. Dada saya sesak, di leher tegang. Rileks, Bu. Lebih tenang, Alhamdulillah. Ketika diam, apa yang dibaca dalam hati, Pak Faiz? Nggak usah dibaca apapun. Perhatikan cara nafasnya. Kalaupun Anda mau nanti setelah udah mulai sunyi, baru kayak nafas itu Allah, keluar nafas, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Gitu ya. Menangis, ya Allah, Alhamdulillah. Mau, Pak, saya mau. Silahkan datang nanti malam, Pak, Ibu. Ya. Bu Intina pertanyaannya nanti.
Terjawab sendiri nanti di Ramadan ya Bu, 10 hari Ramadan. Semangat hadir nanti malam, silakan. Nanti malam kita adakan acara itu. Pak Faiz, doa cinta segitiga itu yang mana? Itu ada di Total Solution, training Chef Total Solution nanti tanggal 15-16 Ramadan di Jakarta atau online. CS3, doa cinta segitiga itu kita ajarkan di training Chef Total Solution di bulan Ramadan 15-16 Maret di Jakarta atau online. Itu nanti sebagian besar saya ngisi insya Allah. Pertanyaan yang lain saya belum bisa jawab Bapak Ibu karena waktunya. Jadi, sebentar saya baca sekitar saja. Oke. Gimana cara meluluhkan hati pasangan? Urusan pasangan, anak, dan lain-lain ada di Total Solution. Di training Total Solution ya. Kalau Anda mau menaklukkan hati anak, pasangan, menantu, mertua, itu ada di Total Solution. 15-16 Februari. Pak Munir tentang tips menghilangkan cemas, khawatir, ngantuk, triknya bagaimana Pak? Nggak ada triknya Pak. Katanya Habib itu waktu itu temukan kecukupan, ketenangan dalam kalimat la ilaha illallah. Gampang diucapkan ya, susah dipraktekin. Ya ini pelan-pelan yang kita mau praktekkan Pak. Menghilangkan cemas, takut, dan lain-lain. Nanti kalau ada di zona cinta udah nggak ada lagi itu. Ya, jadi sabar dulu ya. Kita baru 3 kali pertemuan. Ada 11 kali pertemuan. Anda bisa ikut terus nanti ini. Ya, ini persiapan lahan, persiapan ladangnya biar siap untuk ditanam. Nanti Ramadan baru kita nanam. Setelah Ramadan, nah itu baru eh, kita rawat benih yang udah ditanam. Ya. Baik, Bapak Ibu, udah jam 7, kita selesaikan dulu, dapat 2 lumayan. Saya nggak ada target, Bapak Ibu, sehari, awalnya mau saya target sehari 7, wah, kebanyakan sehari 3, ini 3 aja udah kebanyakan sekarang, baru 2. Jadi saya nggak ada target lagi, yang penting kita jalan terus. Cuman kalau Anda ikut yang Dewan Love Initiation, Anda akan ikut semuanya insya Allah. Barang saya masih punya umur ya, kita hatamkan sampai 70 ya. Mudah-mudahan rekamannya ada semua untuk yang ikut di One Love Initiation. Cara ikut di LI gimana? Tanya ke kawan-kawan di kantor gimana caranya. Ya. Tapi selama 11 hari ke depan Anda boleh ikut gratis. Anda sebarkan ke siapapun, terbuka untuk umum. Eh, Cuma nggak dapat rekamannya gitu aja. Grup dan rekamannya nanti ada di One Love Initiation. Jadi setelah ini teman-teman yang sudah ikut di DLI, di One Love Initiation akan masuk dalam sebuah grup. Dan di grup WA itulah nanti akan saya share rekamannya. Sampai hatam, sampai 70. Terima kasih ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga ya. Mari ini persiapan Ramadan sebentar lagi, 13 hari lagi. Makin hari semakin siap. Mudah-mudahan kita dikaruniai cinta Allah sampai akhir hayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.